Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Nugroho. Saya berasal dari kelas PKO 5C. Di sini saya akan mereview materi tentang psikologi olahraga. Yang pertama adalah materi tentang kedisiplinan. Apa itu pengertian disiplin? Disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, pengertian disiplin dalam olahraga, khususnya untuk atlet. Disiplin dalam olahraga berarti taat dan tanggung jawab terhadap ketentuan tata tertib, program latihan, peraturan pertandingan, dan nilai-nilai yang berlaku dalam pertandingan. Terus yang selanjutnya, pembentukan disiplin. Bagaimana cara membentuk disiplin? Yang pertama, disiplin akan tumbuh dan dapat dibina melalui latihan, pendidikan, penanaman kebiasaan, dan keteladanan. Pembinaan itu dimulai dari lingkungan keluarga sejak anak-anak atau sejak dini. Jadi disiplin akan tumbuh. Jadi disiplin itu harus dibina dari kecil, mulai dari melatih kebiasaan dengan pendidikan, dengan melalui latihan, itu dapat meningkatkan kedisiplinan. Yang kedua adalah disiplin dapat ditanam mulai dari tiap-tiap individu, dari unit paling kecil, organisasi atau kelompok. Jadi disiplin itu kalau bisa dilatih sejak individu atau sejak anak-anak. Terus selanjutnya, jika sudah dari individu sudah mulai baik, ditingkatkan lagi untuk disiplin organisasi. Mulai dari contohnya berangkat kumpulan organisasi di kampus atau di lingkungan masyarakat. Terus yang ketiga, disiplin di proses melalui pembinaan sejak dini, sejak usia muda, dimulai dari keluarga dan pendidikan. Keluarga dan pendidikan itu sangat penting untuk melatih kedisiplinan dari kanak-kanak. Contohnya keluarga kita mulai hubungan yang harmonis, yang baik, itu akan melatih kedisiplinan saat kanak-kanak juga, khususnya untuk individu. Terus yang keempat adalah disiplin lebih mudah ditekan bila muncul dari kesadaran diri. Jadi dari ketiga faktor tersebut tidak ada apa-apanya kalau nomor 4 tidak ada. Jadi disiplin itu dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Terus yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Yang pertama adalah faktor eksternal. Yang pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam pembinaan pribadi dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Keluarga mempengaruhi dan menentukan perkembangan pribadi seseorang di kemudian hari. Keluarga dapat menjadi faktor pendukung atau penghambat usaha pembinaan perilaku disiplin. Terus yang selanjutnya ada keadaan lingkungan sekolah. Pembinaan dan pendidikan disiplin di sekolah ditentukan oleh keadaan sekolah tersebut. Keadaan sekolah dalam hal ini adalah ada tidaknya sarana-sarana yang diperlukan bagi kelancaran proses belajar di tempat tersebut, dan yang termasuk dalam sarana tersebut antara lain seperti gedung sekolah yang memadai, terus dengan segala perlengkapannya. Dan selanjutnya adalah pendidikan atau pengajaran dari guru-guru serta sarana-sarana pendidikan lainnya, contohnya seperti saat pelajaran olahraga harus mempunyai sarana yang baik. Yang ketiga adalah faktor eksternal dari masyarakat. Masyarakat sebagai suatu lingkungan yang lebih luas daripada keluarga dan sekolah, yang juga turut menentukan berhasil tidaknya pembinaan dan pendidikan disiplin diri. Suatu keadaan tertentu dalam masyarakat dapat menghambat atau memperlancar terbentuknya kualitas kedisiplinan. Yang selanjutnya adalah faktor internal. Ada minat. Minat adalah keinginan yang besar terhadap sesuatu yang ada dalam diri kita. Minat yang besar akan mendukung kelancaran proses belajar siswa. Minat belajar siswa dapat ditunjukkan dengan perasaan senang pada suatu pelajaran. Contohnya saya ini pelajaran olahraga. Terus perhatian siswa terhadap pelajaran, konsentrasi siswa terhadap pelajaran, dan kesadaran siswa untuk belajar. Yang kedua adalah faktor internal, yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Perbuatan kedisiplinan terjadi karena adanya motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku disiplin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi kedisiplinan. Sekian dan terima kasih.
Selanjutnya adalah materi Majeri. Majeri adalah teknik yang digunakan oleh psikologi olahraga atau seorang psikolog untuk membantu atlet memvisualisasikan atau melatih mental yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau saat akan bertanding. Apa itu manfaat latihan Majeri untuk atlet? Latihan Majeri terbukti memberikan manfaat kepada atlet untuk menciptakan kembali pengalaman gerak yang ada di dalam otaknya, sehingga atlet memungkinkan untuk menampilkan pola gerak tersebut dengan baik. Yang kedua adalah membantu atlet memvisualisasikan atau melatih mental berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah bisa mengalahkan rasa takut, rasa gugup, sehingga dapat meningkatkan performa atau kepercayaan diri dalam atlet. Selanjutnya adalah faktor apa yang mempengaruhi latihan Majeri. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari atlet yang hendak melakukan latihan Majeri. Contohnya latihan fokus atau latihan yang lainnya yang dapat mengganggu individu tersebut. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal berupa kondisi atau lingkungan di luar individu. Contohnya saat kita hendak melakukan latihan Majeri, keadaan lingkungan sedang berisi atau sedang terjadi sesuatu yang tidak baik. Terus yang ketiga adalah bagaimana aplikasi latihan Majeri. Latihan Majeri dilakukan sebelum dan sesudah latihan sebagai latihan tambahan di sela-sela waktu menunggu giliran latihan sebenarnya. Yang kedua adalah Majeri sebagai aktivitas merupakan proses penguatan proporsi stimulus respon untuk melatih respon yang ada di dalam otak kita, yang sangat bermanfaat dalam proses akselerasi penguasaan keterampilan gerak dan pembentukan respon gerak yang lebih akurat. Baiklah, mungkin itu saja materi Majeri yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.